Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 3 turunan fungsi latihan 3.3 nomor 1-4 halaman 118. Soal yang pertama, tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun pada kurva A fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 15, B fx sama dengan x pangkat 4 min 8x pangkat 3 plus 18x kuadrat min 24, C fx sama dengan x kuadrat plus 3 per x min 1 di mana x tidak sama dengan 1. Yang A, yang pertama yang kita lakukan adalah mencari turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 15. Kita tulis dulu fungsinya, fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 15. Kemudian kita cari turunannya, x pangkat 3 itu diturunkan menjadi 3x kuadrat, min 3x kuadrat kita turunkan menjadi min 6x, sedangkan min 15 kita turunkan itu menjadi 0, konstanta kalau diturunkan ini menjadi 0. Sehingga kita memperoleh turunan pertamanya ini. Selanjutnya kita akan memfaktorkan turunan pertamanya sama dengan 0 ya. F absen x-nya sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Turunan pertamanya kita dapat tadi 3x kuadrat min 6x ini sama dengan 0. Kita keluarkan 3x-nya menjadi 3x dikalikan buka kurung x min 2 tutup kurung sama dengan 0. Artinya di sini 3x itu sama dengan 0 atau x min 2 itu sama dengan 0. Selanjutnya adalah x-nya sama dengan 0. Kemudian min pindah ruas menjadi positif sehingga kita peroleh x sama dengan 2. Jadi kita peroleh x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 2. Selanjutnya adalah menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan garis bilangan. Tadi kita peroleh nilai x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 2. Kita letakkan di garis bilangannya. Setelah itu kita cek, yaitu kita ambil titik x sama dengan 1. Jadi ada di tengah-tengah antara 0 dan 2. Di sini x sama dengan 1 kita substitusikan ke turunan pertamanya, kayak ini, ke 3x kuadrat min 6x. Jadi x-nya ini kita ganti dengan 1 sehingga diperoleh sama dengan 3 dikalikan 1 kuadrat dikurangi 6 dikalikan 1. Itu sama dengan 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Ini lebih kecil daripada 0. Jadi di sini kita peroleh untuk nilai x sama dengan 1, di sini nilainya negatif. Karena ini turunannya merupakan fungsi kuadrat, jadi cukup dicek satu kali saja. Kalau di tengah ini negatif, berarti di sisi kiri dan sisi kanannya pasti positif. Bergantian ya, tandanya bergantian, berarti positif, negatif, positif. Jadi ini sudah cukup kita lakukan, cuma kita cek di satu titik saja karena fungsinya merupakan fungsi kuadrat. Jadi di sini fx merupakan fungsi turun jika berada pada interval x lebih besar daripada 0 dan x lebih kecil daripada 2 yang di tengah ini, dan fx merupakan fungsi naik jika berada pada interval x-nya lebih kecil daripada 0 di sebelah kiri ini dan x-nya lebih besar daripada 2 di sebelah kanan ini yang menunjukkan tanda positif ini. Kalau kita buat grafiknya seperti ini, di sini bisa kita lihat, di sini titik stasionernya itu ada di titik 0 dan di titik 2. Sebelum 0 atau x, saat x lebih kecil dari 0 itu fungsinya naik. Setelah itu saat x berada di antara 0 dan 2 itu nilainya turun. Nilai fungsinya turun. Kemudian saat x itu lebih besar daripada 2 itu fungsinya naik lagi. Fx-nya naik lagi. Untuk yang B, kita mencari turunan pertama dulu dari fx sama dengan x pangkat 4 min 8x pangkat 3 plus 18x kuadrat min 24. Kita tulis dulu persamaannya, baru kita turunkan x pangkat 4 diturunkan menjadi 4x pangkat 3 min 8x pangkat 3 kita turunkan menjadi min 24x kuadrat, sedangkan 18x kuadrat kita turunkan menjadi 36x
min 24 kita turunkan menjadi 0. Di sini tidak usah kita tulis. Jadi kita dapatkan turunan pertama sebagai berikut. Selanjutnya adalah memfaktorkan turunan pertama yang sama dengan 0. Kita tulis dulu fx absen sama dengan 0. Sehingga turunan pertamanya kita tulis 4x pangkat 3 min 24x kuadrat plus 36x sama dengan 0. Selanjutnya adalah 4x kita keluarkan. Sehingga 4x dikalikan buka kurung x kuadrat min 6x plus 9 tutup kurung sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan x kuadrat min 6x plus 9. Yaitu kita peroleh 4x dikalikan buka kurung x min 3 tutup kurung dikalikan x min 3 tutup kurung sama dengan 0. Di sini pemfaktorannya kembar ya, kita peroleh nilai pemfaktoran yang sama. Jadi kita peroleh di sini 4x sama dengan 0 atau x min 3-nya sama dengan 0. Di sini x-nya sama dengan 0 atau min 3 pindah ruas jadi plus sehingga kita peroleh x sama dengan 3. Jadi kita peroleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Selanjutnya adalah menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan garis bilangan. Kita peroleh tadi titiknya x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Kita letakkan di garis bilangannya 0 dan 3. Selanjutnya kita cek untuk x sama dengan 1 yang ada di tengah-tengah ini di antara 0 dan 3, x sama dengan 1. Kita masukkan x sama dengan 1 ke turunan pertamanya di sini. Untuk memudahkan perhitungan, saya ambil turunan pertama yang sudah dalam bentuk faktor yang ini. 4x dikalikan x min 3 tutup kurung dikalikan x min 3 tutup kurung yang ini. Jadi ini kita peroleh 4 dikalikan x-nya kita ganti 1, x-nya kita ganti 1, 1 min 3 dikalikan x-nya kita ganti 1 berarti 1 min 3. Kita hitung di sini 4 dikalikan 1 min 3 ini min 2, 1 min 3 ini min 2. Kita hitung hasilnya sama dengan 16 lebih besar daripada 0. Jadi saat x sama dengan 1 di tengah-tengah ini nilainya adalah positif. Nah, di sini kita lihat turunan pertamanya ini berderajat 3 atau x pangkat 3. Jadi untuk x pangkat 3 setiap titik di sini harus kita cek. Ya, setiap bagian interval ini, bagian garis bilangan ini kita cek karena dikhawatirkan ada titik belok. Ya. Yang pertama tadi kita sudah cek untuk bagian yang tengah, selanjutnya kita cek untuk bagian yang kanan. X sama dengan 4 di sini. Kita masukkan x sama dengan 4 ke dalam turunan pertamanya, berarti 4 dikalikan 4 dikalikan buka kurung 4 dikurangi 3 tutup kurung dikalikan 4 dikurangi 3 tutup kurung. Hasilnya adalah 16 kali 1 kali 1 berarti lebih besar daripada 0. Berarti di sini nilainya positif. Ya. Selanjutnya kita cek di bagian garis bilangan sebelah kiri. Itu kita ambil x sama dengan min 1 di daerah sini. Sehingga min 1 kita substitusikan ke turunan pertamanya. Saya ambil yang pemfaktoran ini, berarti 4 dikalikan min 1 dikalikan buka kurung min 1 dikurangi 3 dikalikan buka kurung min 1 dikurangi 3 tutup kurung. Kita hitung akan diperoleh hasil 4 dikalikan min 1 di sini min 4 dikalikan di sini min 4. Kita hitung hasilnya adalah min 64. Di sini nilainya lebih kecil daripada 0. Berarti saat di x sama dengan min 1 di garis bilangan sebelah kiri ini nilainya negatif. Ya, jadi diperoleh di sini negatif, positif, positif. Berarti x sama dengan 3 ini merupakan titik belok. Ya. Jadi fx merupakan fungsi turun jika berada pada interval x-nya itu lebih kecil daripada 0. Dan fx merupakan fungsi naik jika berada pada interval x lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 3, dan x lebih besar daripada 3. Atau kalau kita mau menulis secara keseluruhan yang ini, yang fungsi naiknya, kita bisa menuliskan x lebih besar daripada 0 dan x tidak sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 ini tidak termasuk ke dalam merupakan titik belok, jadi tidak termasuk ke dalam fungsi naik dan fungsi turun. Ya, jadi
kita kalau kita mau menggunakan langsung digabung ini, kita bisa menuliskan sebagai X lebih besar daripada 0 dan X tidak sama dengan 3 karena 3 merupakan titik belok. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, saat X lebih kecil daripada 0, ini fungsinya turun sampai sini, turun. Setelah itu dari 0 ke 3 ini fungsinya naik. Kemudian di X sama dengan 3 ini merupakan titik belok ya, jadi di sini dibelokkan. Kemudian setelah itu fungsinya naik lagi ya. Saat X lebih besar daripada 3 fungsinya naik lagi. Kemudian untuk soal yang C, pertama adalah kita mencari turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat plus 3 per x min 1, di mana x tidak sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsinya merupakan bentuk pembagian ya. Jadi turunannya kita menggunakan rumus turunan pembagian. Pertama kita misalkan dulu ux-nya sama dengan x kuadrat plus 3. Yang bagian pembilang ini, yang bagian atas ini kita turunkan menjadi 2x. U absennya itu menjadi 2x. Kemudian fx kita misalkan untuk penyebut, yaitu x min 1. Kita turunkan f absennya itu menjadi 1. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Turunan pertama dari fx yaitu fx absen sama dengan u absen x dikalikan vx dikurangi ux dikalikan v absen x per v kuadrat x ya, vx kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya. U absen itu nilainya 2x, sedangkan fx itu nilainya x min 1 dikurangi ux itu nilainya x kuadrat plus 3, kemudian v absen x-nya itu nilainya 1 per fx kuadratnya, di sini fx-nya x min 1, berarti x min 1 kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan atau kita hitung akan menjadi 2x kuadrat min 2x min x kuadrat min 3 per buka kurung x min 1 tutup kurung kuadrat. Kita sederhanakan di sini 2x dikurangi 2x kuadrat dikurangi x kuadrat itu menjadi x kuadrat min 2x min 3 per x min 1 tutup kurung kuadrat. Jadi ini turunan pertamanya. Selanjutnya kita faktorkan turunan pertamanya, yaitu f absennya itu sama dengan 0. F absen sama dengan 0. Tadi diperoleh turunan pertamanya atau f absennya yaitu x kuadrat min 2x min 3 per x min 1 tutup kurung buka kurung kuadrat ya, sama dengan 0. Nah, kita faktorkan x kuadrat min 2x min 3, kita faktorkan menjadi x plus 1 dikalikan x min 3. Sehingga di sini kita peroleh x plus 1 sama dengan 0, x min 3 sama dengan 0, dan x min 1 tidak sama dengan 0 karena penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita hitung plus pindah ruas jadi min, berarti x sama dengan min 1, min pindah ruas jadi plus, jadi x sama dengan plus 3, kemudian min pindah ruas jadi plus, berarti di sini x sama dengan x tidak sama dengan 1. Jadi kita peroleh titik-titik ini. Selanjutnya adalah menentukan interval fungsi naik dan atau fungsi turun dengan menggunakan garis bilangan. Tadi kita peroleh titik-titiknya, yaitu di sini x sama dengan min 1, kemudian di sini x-nya tidak sama dengan 1, kemudian x-nya sama dengan 3. Pertama kita cek untuk x sama dengan min 2. X sama dengan min 2 itu udah ada di sisi kiri, di posisi kiri garis bilangan. Ini kita x sama dengan min 2 ini kita substitusikan pada turunan pertama yang ini. Ya, saya ambil pada posisi yang sudah difaktorkan. Jadi di sini min 2 plus 1 dikalikan min 2 min 3 tutup kurung per di sini buka kurung min 2 min 1 tutup kurung kuadrat. Di sini bentuknya perkalian, jadi tidak usah dihitung secara angka saja, cukup kita hitung secara nilainya saja, nilai positif negatifnya.
Di sini min 2 ditambah 1 berarti min, kemudian min 2 dikurangi min 2 nilainya min, kemudian min 2 dikurangi min 1 itu min dikuadratkan menjadi plus. Sehingga min ketemu min, di sini plus dibagi plus hasilnya plus. Berarti ini di sini nilainya lebih besar daripada 0. Berarti saat posisi X lebih kecil daripada min 1 ini nilainya plus. Kemudian kita cek untuk posisi X sama dengan 0. X sama dengan 0 ada di posisi ini ya. Sehingga 0 kita substitusikan pada turunan pertamanya sambil saat posisi turunan pertama sudah difaktorkan. Berarti di sini kita ganti 0. 0 plus 1 dikalikan 0 dikurangi 3 dibagi 0 dikurangi 1 tutup kurung kuadrat. Kita di sini positif, 0 dikurangi 3 negatif, 0 dikurangi 1 negatif dikuadratkan jadi positif. Berarti positif ketemu negatif, negatif, negatif dibagi positif, negatif. Berarti saat posisi X sama dengan 0 di sini nilainya adalah negatif atau lebih kecil dari 0. Kemudian kita cek saat X-nya sama dengan 2 di sini. Saat X sama dengan 2 kita cek, kita substitusikan pada turunan pertamanya sambil yang sudah difaktorkan. Berarti 2 ditambah 1 dikalikan 2 dikurangi 3 dibagi 2 dikurangi 1 kemudian dikuadratkan. 2 ditambah 1 positif, 2 dikurangi 3 negatif ini, 2 dikurangi 1 positif dikuadratkan tetap positif. Kita hitung positif ketemu negatif, negatif, negatif dibagi positif, negatif. Berarti di sini lebih kecil daripada 0 ya. Jadi di sini nilainya negatif. Kemudian untuk kita cek untuk garis bilangan sebelah kanan yaitu X sama dengan 4. Kita ambil di sini. Kita substitusikan keturunan pertama, saya ambil yang bentuk pemfaktoran yang di sini. Berarti 4 ditambah 1 dikalikan 4 dikurangi 3 dibagi 4 dikurangi 1 kemudian dikuadratkan. 4 ditambah 1 positif, 4 dikurangi 3 positif, 4 dikurangi 1 positif dikuadratkan positif, positif dikali positif, positif dibagi positif, positif. Jadi di sini lebih besar daripada 0. Jadi kita dapat nilainya seperti ini. Di sini positif, negatif, negatif, di sini positif. Di sini fungsinya merupakan fungsi pecahan ya. Jadi nilai X sama dengan 1 di yang ini itu merupakan asimtot ya, karena di sini fungsinya merupakan fungsi pecahan. Selanjutnya adalah fx merupakan fungsi turun jika berada pada interval yang ini. Jadi intervalnya di sini X lebih besar daripada min 1, lebih kecil daripada 1, dan X lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 3. Atau kita bisa menuliskan kalau ingin digabung secara langsung yaitu X lebih besar daripada min 1, lebih kecil daripada 3, dan X tidak sama dengan 1. Di sini harus dikasih dan. Karena X sama dengan 1 ini bukan merupakan asimtot ya. Jadi tidak termasuk ke dalam fungsi turun. Ya, jadi di sini kalau mau digabung kita bisa menuliskan X lebih besar daripada min 1, X lebih kecil daripada 3, dan X-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan di sini selanjutnya, dan fx merupakan fungsi naik jika berada pada interval X lebih kecil daripada min 1 dan X lebih besar daripada 3. Kalau kita gambarkan seperti ini fungsinya. Jadi saat X min 1 di sini ya. Ini. Jadi saat X lebih kecil daripada min 1, ini fungsinya naik. Selanjutnya saat X lebih kecil saat X lebih besar daripada min 1 sampai dengan 1 ini fungsinya turun. Jadi di sini turun. Kemudian yang ini yang bagian atas juga turun ya. Nah, sampai sini. Kalau dari min 1 sampai 1 berarti grafik yang ini. Berarti ini turun. Kemudian di X sama dengan 1 ini asimtot. Ya, ini garis lurus. X sama dengan 1, ini X sama dengan 1, ini garis lurus vertikal ke atas ya. Ini merupakan asimtot. Kemudian di sini dari X sama dengan X lebih besar daripada min 1, lebih kecil daripada 3,
ini fungsinya turun juga, ini negatif. Baru saat X lebih besar daripada 3, ini positif, fungsinya naik. Ya, jadi seperti itu. Kemudian soal nomor 2, jika fungsi fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 5 selalu naik dalam interval x lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 2, tentukan nilai dari koefisien A. Pertama adalah kita mencari turunan pertama dari fx sama dengan ax pangkat 3 plus x kuadrat plus 3. Kita tulis dulu fungsinya. Setelah itu kita turunkan ax pangkat 3, kita turunkan menjadi 3ax kuadrat. 2x kita turunkan x kuadrat kita turunkan menjadi 2x, sedangkan plus 5 kita turunkan menjadi 0. Tidak usah kita tulis. Selanjutnya adalah memfaktorkan f absen x sama dengan 0. Jadi turunan pertama itu sama dengan 0, setelah itu baru kita faktorkan. Kita tulis turunan pertamanya itu 3ax kuadrat plus 2x itu sama dengan 0. Selanjutnya adalah x kita keluarkan, sehingga menjadi x dikalikan buka kurung 3x ditambah 2 tutup kurung sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, x-nya sama dengan 0 atau 3x plus 2 sama dengan 0. Ini kita uraikan, plus 2 pindah ruas menjadi negatif. Jadi 3ax sama dengan min 2. Setelah itu 3a perkalian ini pindah ruas menjadi pembagian, sehingga kita peroleh x sama dengan min 2a per 3a. Jadi kita peroleh dua titik ini, x sama dengan 0 dan x sama dengan min 2 per 3a. Menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, tadi kita peroleh titik di sini 0 dan min 2 per 3a di sini. Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini kita, karena dari soal ada pernyataan karena fx selalu naik dalam interval x lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 2, berarti garis bilangnya seperti ini. Ya. Jadi artinya adalah di sini ini 0, ini 0. Ini selanjutnya adalah min 2 per 3a, di sini 2. Berarti artinya adalah min 2 per 3a ini sama dengan 2. Karena posisinya di sini sama. Ya. Di sini kita akan mencari nilai a. 3a pindah ruas, pembagian pindah ruas menjadi perkalian, sehingga min 2 sama dengan 2 dikalikan 3a. 2 dikalikan 3, 6. Kemudian 6 pindah ruas, perkalian pindah ruas jadi pembagian, sehingga di sini min 2a per 6 sama dengan a. Kita sederhanakan menjadi min 1 per 3 sama dengan a, atau a nya sama dengan min 1 per 3. Jadi ini kita peroleh nilai a nya. Kalau kita gambarkan seperti ini, kita gambarkan grafiknya seperti ini. Jadi benar saat x nya sama dengan 0, berarti di sini saat x-nya di sini lebih besar daripada 0 dan x-nya lebih kecil daripada 2, di sini 2, ini fungsinya naik. Ya. Jadi ini benar. Karena ini turunannya adalah fungsi kuadrat, maka di sini pasti tandanya berselang ya. Berarti di sini min plus min. Jadi di sini turun, naik, turun. Jadi benar. Kemudian soal nomor 3, tentukan interval fungsi naik dan turun jika diketahui kurva fx sama dengan sin 2x dikalikan cos 2x. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah fungsi trigonometri ini tidak memiliki domain. Jadi bukan tidak memiliki domain ya, tidak ada batasan domain. Jadi domainnya itu berlaku sepanjang sumbu x. Jadi di sini nantinya kita akan menggunakan semua titik di sumbu x-nya. Ya. Pertama-tama kita cari turunan pertama dulu dari fx sama dengan 2x dikalikan cos 2x. Kalau kita lihat di sini fungsinya merupakan fungsi perkalian ya. Di sini bisa kita lihat fungsi yang merupakan fungsi perkalian itu sin 2x dikalikan cos 2x. Jadi turunannya
kita menggunakan rumus turunan perkalian. Pertama-tama kita misalkan dulu UX itu sama dengan sin 2X. Kemudian UX-nya kita turunkan. Pertama-tama kita turunkan terhadap sin-nya. Sin 2X diturunkan menjadi cos 2X. Selanjutnya kita turunkan terhadap 2X-nya. 2X diturunkan menjadi 2. Ya, jadi di sini untuk UX sama dengan sin 2X itu ada 2 kali penurunan ya. Dua tahap. Pertama kita turunkan terhadap sin-nya. Kemudian tahap kedua kita turunkan terhadap 2X-nya. Sin 2X diturunkan menjadi cos 2X. Selanjutnya 2X diturunkan menjadi 2. Kita sederhanakan, 2-nya kita letakkan di depan sehingga diperoleh sama dengan 2 cos 2X. Selanjutnya adalah kita misalkan fx sama dengan cos 2X. Kemudian kita turunkan v-nya, yaitu v absen sama caranya kita pertama-tama kita turunkan terhadap cos 2X, itu kita peroleh min sin 2X. Kemudian kita turunkan 2X-nya menjadi 2. Kemudian kita tulis menjadi sama dengan min 2X dikalikan sin 2X. Sama dengan min 2 dikalikan sin 2X. Kemudian kita tulis rumus turunannya, yaitu U absen X dikalikan Fx ditambah Ux dikalikan V absen X. Kemudian kita substitusikan U absen X-nya tadi kita peroleh 2 cos 2X. Kemudian Fx-nya cos 2X. Ditambah Ux-nya tadi sin 2X. F absennya tadi kita peroleh min 2 sin 2X. Ini. Kita hitung di sini akan menjadi cos 2X kali cos 2X menjadi cos kuadrat 2X. Kemudian di sini plus ketemu min, ini min. Kemudian sin 2X dikalikan sin 2X menjadi sin kuadrat 2X. Kemudian 2-nya ini kita keluarkan sehingga menjadi 2 dikalikan buka kurung cos kuadrat 2X dikurangi sin kuadrat 2X. Berdasarkan identitas trigonometri, cos kuadrat 2X dikurangi sin kuadrat 2X ini nilainya sama dengan cos 4X. Silakan ya, kalian bisa melihat rumus-rumus trigonometri di bagian playlist rumus-rumus matematika pada channel ini. Di sana ada tentang rumus-rumus trigonometri baik itu sifat ataupun identitasnya. Di sana kalian bisa mendapatkannya. Jadi F absennya itu sama dengan 2 dikalikan cos 4X. Selanjutnya adalah kita faktorkan F absen X sama dengan 0. Di sini berarti kita faktorkan 2 dikalikan cos 4X itu sama dengan 0. Jadi 2 pindah ruas menjadi pembagian ya. Jadi 0 dibagi 2 itu hasilnya 0 tetap. Jadi kita peroleh nilai cos 4X-nya sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai 4X itu yang nilainya 0 itu di posisi 90 derajat atau pi per 2. Di sini saya pakai radian ya, pi radian. Berarti di sini 190 derajat atau pi per 2 ya. Kemudian kita kalikan dengan K 2pi dikalikan dengan periodenya. Karena di sana di soal ini tidak ada batasan domainnya. Jadi kita kalikan dengan periodenya di sini K. Kemudian selain nilai cos itu sama dengan 0 ada di 90 derajat atau pi per 2, cos itu nilainya 0 itu ada di posisi 270 derajat atau 3 pi per 2. Sama kita tambahkan periodenya K dikalikan 2pi. Selanjutnya kita sederhanakan 4 pindah ruas perkalian pindah ruas jadi pembagian. Di sini juga jadi pembagian sehingga X sama dengan pi per 4 dikalikan 2 ditambah K dikalikan 2pi per 4. Begitu juga dengan X untuk nilai satunya, X sama dengan 3pi per 4 dikali 2 ditambah K dikalikan 2pi per
4 ya. Selanjutnya kita sederhanakan akan diperoleh X sama dengan pi per 8 ditambah K dikalikan pi per 2. Sedangkan yang satunya juga sama, X sama dengan 3 pi per 8 ditambah K dengan pi per 2. Dimana K-nya itu elemen bilangan bulat, baik itu bulat positif atau bulat negatif, karena di sini pada fungsi tidak diletakkan domainnya, batasan domainnya. Ya. Selanjutnya adalah menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini pada posisi pertama kita punya titik pi per 8 plus K dikali pi per 2. Kemudian di sini juga titik kedua adalah 3 pi per 8 ditambah K dikalikan pi per 2. Karena fungsi kosinus itu nilainya naik turun, periodenya naik turun berupa gelombang seperti ini, berarti kita akan membutuhkan satu titik lagi ya, karena fungsinya itu berulang, naik turun seperti itu, seperti gelombang. Maka di sini kita membutuhkan satu titik lagi yang saya ambilkan dari periode pada titik pertama. Jadi di sini kalau di sini K, di sini saya tambahkan K plus 1 ya. Jadi kita harus mengecek di ketiga titik ini. Tidak bisa kita mengambil cuma dua ini, karena fungsi trigonometri itu berulang dan periodenya itu naik turun ya, seperti itu. Gelombang, berbentuk gelombangnya itu naik turun. Jadi kita harus menggunakan tiga titik ini, di mana titik ketiga ini saya peroleh dari titik pertama. Periode pada titik pertama ini, di sini K-nya saya tambah dengan 1. Selanjutnya kita cek untuk K sama dengan 0. Kita akan memperoleh ini 0 ya, berarti pi per 8, ini 0, berarti 3 pi per 8, di sini 0, berarti nilainya pi per 2. Berarti di sini pi per 8 ditambah pi per 2, hasilnya adalah 5 pi per 8. Nah, kemudian kita cek untuk posisi, saya cek dulu untuk posisi yang ini ya, 2 pi per 8 ada di sini. Kita sederhanakan menjadi 8, 2 dibagi 8 menjadi 4 ya, berarti sama dengan pi per 4. Sehingga pi per 4 ini saya substitusikan pada turunan pertamanya yang ini 2 cos 4x. Berarti di sini 2 dikalikan cos 4 dikalikan pi per 4. Jadi sama dengan 2 dikalikan cos pi. Pi ini nilainya 180 derajat, berarti cos 180 derajat itu nilainya negatif 1. Sehingga kita boleh negatif 2, berarti di sini lebih kecil daripada 0. Berarti saat posisi 2 pi per 8, berarti di sini ya, lebih kecil daripada 0. Berarti di sini nilainya negatif. Selanjutnya adalah kita ambil 4 pi per 8 atau kita sederhanakan menjadi pi per 2, kita substitusikan ke dalam turunan pertamanya, itu 2 dikalikan cos 4 dikalikan pi per 2, sehingga kita peroleh nilai 2 dikalikan cos 2pi. Cos 2pi itu nilainya adalah 360. Cos 360 nilainya itu 1, sehingga di sini kita peroleh nilainya 2, berarti lebih besar daripada 0. Nah, jadi di sini kita peroleh nilainya adalah negatif positif ya. Nah, di sini jadi fx merupakan fungsi turun jika berada pada interval ini pi per 8 plus k dikalikan pi per 2. Ini lebih kecil daripada x. X lebih kecil dari ini 3 pi per 8 ditambah K dikalikan pi per 2, di mana K-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, di sini karena tidak ada batasan domain, maka di sini fungsinya harus berlaku pada setiap nilai X ya, pada setiap domain X. Makanya di sini kita misalkan dengan K ini elemen bilangan bulat. Kemudian dan fx merupakan fungsi naik jika berada pada interval
Di sini X-nya lebih besar daripada 3pi per 8 plus K dikalikan pi per 2, dan X lebih kecil dari pi per 8 ditambah K plus 1 dikalikan pi per 2, di mana K ini adalah elemen bilangan bulat. Kalau kita gambarkan seperti ini, kalau K sama dengan 0, ya, K sama dengan 0, berarti posisi grafiknya ada di sini. Sampai sini. Kalau K-nya sama dengan 0. Ya. Berarti di sini dari pi per 8 sampai 3pi per 8 di sini fungsinya turun. Ini negatif. Jadi di antara ini turun. Kemudian dari 3pi per 8 di sini sampai 5pi per 8 ini naik. Ya. Jadi kalau K sama dengan 0, ini posisi grafiknya ada di sini. Di sini sampai sini. Ini ada di posisi ini. Kalau K-nya sama dengan min 1, itu posisi grafiknya ada di sini, min 3pi per 8 sampai ke pi per 8. Kalau K-nya negatif 1. Ini. Berarti saat min 3pi per 8, di antara 3pi per 8 sampai min pi per 8, ini fungsinya turun. Kemudian dari antara min pi per 8 sampai pi per 8, ini fungsinya naik. Jadi seperti itu. Jadi kenapa di sini saya tuliskan K? Karena di soal fx-nya tidak ada batasan domain. Artinya berlaku untuk semua nilai x. Kemudian soal nomor 4. Sebuah partikel bergerak sepanjang kurva ST sama dengan T pangkat 3 min 15 per 2 T kuadrat ditambah 18T min 1 untuk T tidak sama dengan 0. Yang A, tentukan kecepatan dan percepatan partikel dalam fungsi waktu T. Yang B, tentukan nilai T saat kecepatan partikel sama dengan 0. Yang C, tentukan pada interval mana kecepatan partikel negatif dan pada interval mana kecepatan partikel positif. Yang D, berapakah nilai T saat percepatan partikel sama dengan 0. Yang pertama adalah mencari kecepatan partikel dalam fungsi waktu T. Nah, fungsinya adalah ini dikenal dengan fungsi jarak ya. Jadi ST sama dengan T pangkat 3 min 15 per 2T kuadrat ditambah 18T min 1. Kalau kecepatan itu turunan pertama dari fungsi jarak. Jadi Ft-nya itu sama dengan S absen T. Jadi ini kita turunkan. Sehingga sama dengan 3T kita turunkan menjadi 3T kuadrat. Min 15 per 2T kuadrat kita turunkan menjadi min 15T. 18T kita turunkan menjadi 18. Sedangkan min 1 kita turunkan menjadi 0. Jadi ini adalah fungsi kecepatannya. Kemudian mencari percepatan partikel dalam fungsi waktu T. Sedangkan percepatan atau A, saya tulis AT, ini turunan pertama dari kecepatan. Kecepatan tadi kita peroleh ini fungsinya, sehingga kita turunkan 3T kuadrat, kita turunkan menjadi 6T, min 15T kita turunkan menjadi min 15. Plus 18 kita turunkan menjadi 0. Jadi fungsi percepatannya adalah sama dengan 6T min 15. Kemudian yang B adalah mencari nilai T saat kecepatan partikel sama dengan 0. Berarti di sini kecepatannya sama dengan 0. Sehingga di sini 3T kuadrat min 15T plus 18 itu sama dengan 0. Kita faktorkan. Untuk mempermudah, 3-nya saya keluarkan menjadi 3 dikalikan T kuadrat buka kurung T kuadrat min 5T plus 6 tutup kurung sama dengan 0. Kemudian T kuadrat min 5T plus 6 ini kita faktorkan menjadi 3 dikalikan buka kurung T min 2 tutup kurung dikalikan T min 3 tutup kurung sama dengan 0. Jadi kita peroleh T min 2 nya sama dengan 0 atau T min 3 nya sama dengan 0. Min 2 pindah ruas jadi plus. Jadi di sini T sama dengan 2. Min 3 pindah ruas jadi plus. Jadi kita peroleh T nya sama dengan 3. Jadi kita peroleh nilai T nya sama dengan 2 dan T nya sama dengan 3 ya. Kemudian untuk yang C, tentukan interval mana kecepatan itu negatif dan positif.
Jadi yang pertama adalah kita mencari turunan pertama dari kecepatannya. Di sini yang dicari adalah pada fungsi kecepatan ya. Berarti kita cari turunan pertama pada kecepatannya. Jadi kita tulis dulu Ft sama dengan 3T kuadrat min 15T plus 18. Jadi F absennya sama dengan 6T min 15. Ini sama dengan ini ya. Tadi kita sudah kita turunkan. Ini. Selanjutnya kita akan memfaktorkan F absen T-nya sama dengan 0. Sehingga kita tulis 16T min 15 ini sama dengan 0. Min 15 pindah ruas jadi positif. Jadi 6T sama dengan 15. T perkalian pindah ruas jadi pembagian, berarti T-nya sama dengan 15/6. Inilah T-nya. Kemudian adalah menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan garis bilangan. Tadi kita peroleh nilai T-nya itu 15/6 ini. Selanjutnya kita cek, kita ambil T-nya sama dengan 0. Ada di posisi sini. T sama dengan 0, kita substitusikan ke turunan pertama dari kecepatannya. Yaitu 6 dikalikan 0 min 15 sama dengan min 15. Berarti di sini lebih kecil daripada 0. Jadi nilainya di sini negatif. Karena di sini fungsi linier, pasti nilainya negatif positif. Jadi cukup dicari pada satu titik saja. Karena sudah dipastikan tandanya itu berulang ya, atau bergantian. Jadi di sini negatif, pasti di sini positif. Jadi Ft merupakan fungsi turun jika berada pada interval T-nya lebih kecil daripada 15/6. Dan Ft merupakan fungsi naik jika berada pada interval T-nya itu lebih besar daripada 16/6. Kalau kita tuliskan seperti ini. Ya. 15/6 ada di sini di sekitar titik 2, sekian. Ya. Jadi kalau lebih kecil dari 15/6 itu fungsinya turun. Ini turun. Kemudian kalau lebih besar daripada 15/6 ini fungsinya naik. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya adalah yang D. Yang D itu jika turunannya jika percepatannya sama dengan 0, berapa nilai T-nya? Jadi kita tulis ini AT-nya sama dengan 0, berarti 6T min 15 sama dengan 0, berarti min 15 pindah ruas jadi plus. Kemudian 6T, 6 perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi T-nya sama dengan 15/6. Sama dengan yang ini ya sebenarnya perhitungannya. Jadi ini. Demikian pembahasan latihan 3.3. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.